Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Mrs. Debbie. Kali ini Ibu akan menerangkan materi tentang opinion and talk. Apa itu opinion and talk? Kita simak videonya ya. Dalam bahasa Indonesia, opinion artinya pendapat, talk artinya pikiran. Jadi opinion and talk itu menjelaskan bagaimana caranya kita mengekspresikan pendapat kita dalam bahasa Inggris. Kita ke definisinya dulu ya. An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Yang artinya, sebuah opini adalah cara kamu merasakan atau berpikir tentang sesuatu, di mana pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang itu berdasarkan pendapat kita atau perspektif kita. Setiap kita memberikan pendapat kita, penting bagi kita untuk memberikan alasan atau contoh untuk mensupport atau untuk mendukung pendapat kita. Selanjutnya kita ke sentence structure atau pola. Nah, setiap kita mengekspresikan sebuah pendapat dalam bahasa Inggris itu ada strukturnya atau polanya. Kita lihat ya, di sini ada tabel. Tabel pertama itu tentang subject. Nah, tabel kedua itu tentang verb. Dan yang ketiga yaitu tentang objek. Nah, jadi ini tabel ini berisi tentang struktur atau pola untuk mengekspresikan suatu pendapat. Di subjek itu berisi orangnya, siapa sih yang berpendapat? Apakah saya, kita, kamu, dia, dan sebagainya. Nah, di verb di sini kita menggunakan istilah kata kerja untuk mengekspresikan pendapat kita, baik setuju ataupun tidak setuju terhadap suatu hal. Dan terakhir di objek itu menjelaskan tentang mengapa kita setuju atau tidak dengan pendapat kita. Kita analisis tabel yang pertama ya. Di sini subjeknya I, verbnya agree yang artinya setuju. Objeknya with what you are saying, yang artinya dengan apa yang kamu katakan. Jadi saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Jadi pertama ketika kalian berpendapat itu kalian menyebutkan subjeknya saya, kamu, dan sebagainya. Nah, di verb atau kata kerjanya di sini kita mengutarakan kata kerja apakah kita setuju atau tidak. Contohnya yang pertama agree, tadi yang kedua believe percaya, ya. Yang ketiga agree yang artinya setuju lagi, doubt artinya ragu, dan sebagainya. Terus objek tadi isinya mengutarakan alasannya pendapat tersebut apakah setuju atau tidak. Contoh yang kedua itu we believe it is not the right way to handle things. Kita percaya ini bukan jalan yang tepat untuk menghandle itu. Nah, struktur yang ketiga, I reckon this could be right considering the solution you have provided. Yang artinya saya memperhitungkan ini bisa menjadi pertimbangan yang tepat untuk alasan yang kamu sediakan. Masih banyak contoh-contoh sentence structure to express opinion di tabel. Bisa kalian baca di layar ya. Selanjutnya yaitu expression. Jadi di sini Ibu akan menerangkan istilah-istilah atau ekspresi yang digunakan untuk mengutarakan suatu pendapat. Yang pertama, personal point of view, yaitu mengutarakan pendapat berdasarkan pandangan diri kita sendiri. Kita lihat ya, di sini ada gambar. Nah, di sini ada istilah-istilah bagaimana caranya kita mengutarakan suatu pendapat dalam bahasa Inggris. Contoh yang pertama, in my opinion, yang artinya menurut pendapat saya. Yang kedua, I think, saya pikir. Yang ketiga, personal I think, menurut personal saya pikir. In my experience, yang artinya menurut pengalaman saya.
I strongly believe that. Saya sungguh percaya bahwa. As far as I'm concerned. Yang sejauh saya khawatirkan. Next, from my point of view, menurut pandangan saya. Next, as I understand, sepemikiran saya atau semengerti saya. Lalu what I mean is, yang artinya yang saya maksud adalah, lalu in my humble opinion, menurut pendapat terbaik saya. Next, I would like to point out that, yang artinya yang saya ingin tunjukkan bahwa. Next, to my mind, menurut pikiran saya. By this I mean, yang artinya begini yang saya maksud. I'm compelled to say, yang artinya saya terpaksa berkata. Lalu I reckon, yang artinya saya pikir-pikir atau saya perhitungkan atau saya pertimbangkan. And last, as I see it, yang artinya seperti yang saya lihat. Nah, itu adalah istilah-istilah untuk mengekspresikan sebuah pendapat menurut personal point of view. Jadi dari istilah-istilah tadi nanti kita tinggal di sini ada bla 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 blanya, titik-titiknya diisi menurut alasan pendapat kalian. Next, general point of view. These expressions are used to show a general point of view. A general point of view creates a balance in writing and helps avoid absolute statement. Jadi, ekspresi ini digunakan untuk menunjukkan pandangan menurut khalayak umum. Nah, general point of view itu menciptakan keseimbangan dalam menulis dan membantu menghindari pernyataan mutlak. Baik, ekspresi-ekspresinya adalah kita lihat ya di sini. Yang pertama, most people do not agree bla bla bla, yang artinya semua orang atau sebagian orang tidak setuju titik. Next, almost everyone bla bla bla, yang artinya hampir semua orang titik. And next, some people say that, yang artinya beberapa orang berkata. Next, some people believe bla bla bla, yang artinya beberapa orang percaya. Next, of course many agree bla bla bla, yang artinya tentu saja banyak bantahan. Next, while someone people believe bla bla bla, sementara beberapa orang percaya. Next, generally it is accepted, yang artinya pada umumnya ini diterima. Next, the majority disagree with, yang artinya sebagian besar atau mayoritas tidak setuju dengan. Next, the majority agree with, yang artinya sebagian besar atau mayoritas setuju dengan. It is sometimes agreed, yang artinya ini kadang-kadang dibantah, ini kadang-kadang membantah, ini kadang-kadang menolak. Next, it is considered, yang artinya ini mempertimbangkan. Next, agreeing with opinion. Jadi di sini Ibu akan menerangkan istilah-istilah ketika kita setuju terhadap suatu pendapat. Nah, apa istilahnya? Di sini kita lihat ya. Yang pertama, istilah yang biasanya digunakan yang pertama of course, yang artinya tentu saja. Jadi kalau kita setuju sama suatu pendapat, kita langsung bilang of course, yang artinya ya tentu saja. Ya tentu saja kita setuju gitu. Next, it is absolutely right, yang artinya ini tentu saja benar. Next, I agree with this opinion, yang artinya saya setuju dengan pendapat ini. Next, I couldn't agree more, yang artinya saya sangat setuju. Next, I agree with what you are saying, but have you ever, yang artinya saya setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi pernahkah kamu. Jadi di sini sebenarnya agak setuju tapi
mungkin tidak setuju juga ya, tapi pada dasarnya dia setuju dengan pendapat itu walaupun ada mungkin sedikit penolakan. Makanya dia bilang but I have you ever, tapi pernahkah kamu pernah, itu mungkin ada sedikit bantahan. Jadi dia setuju tapi sedikit bantahan gitu. Mungkin setujunya sekitar 80%, tidak setujunya 20%. Makanya dia bilang but have you ever gitu. Next, I agree, I never thought of that. Ya, artinya saya setuju, saya nggak pernah berpikir seperti itu gitu. Next, neither do I. Ya, artinya saya juga tidak. Wah, ini mungkin pendapatnya negatif. Maksudnya di sini pendapatnya seperti ini. Saya tuh kalau ke sekolah nggak pernah pakai baju bebas ya, selalu pakai baju seragam. Oh, saya juga tidak. Jadi dia setuju dengan pendapatnya gitu. Dia juga tidak menggunakan baju bebas, dia selalu menggunakan baju seragam. Itu contohnya ya, untuk menggunakan ekspresi yang ini. Nah, next, that's a good point, yang artinya itu poin yang bagus. And last, I think so too, yang artinya saya pikir juga. Next, selanjutnya yaitu disagreeing with an opinion, yaitu ekspresi untuk mengungkapkan tidak setuju pada suatu pendapat. Nah, ekspresi yang biasa digunakan kita baca ya. I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, aku nggak setuju sama kamu. Next, I'm not sure I agree with you. Saya nggak yakin kalau saya tuh setuju sama kamu. Berarti intinya dia nggak setuju kan? Karena dia nggak yakin kalau dia setuju. Makanya dia tidak setuju. Next, I don't agree with you. Ini langsung dia bilang, saya tidak setuju sama kamu. Terus, I am afraid I have to disagree with you. Saya takut saya tidak setuju sama kamu. Saya takutnya tuh saya nggak setuju sama kamu. Jadi next, I do not believe that, yang artinya saya nggak percaya itu. Next, by this I mean, maksudnya di sini adalah, yang dimaksud saya adalah seperti itu. Next, I disagree with you, yang artinya saya tidak setuju sama kamu. Ini tadi sama ya, yang di bawah itu, sama yang I don't agree with you. Artinya sama ya, sama saya tidak setuju sama kamu. Next, I think you are wrong, yang artinya saya pikir kamu salah. Nah, jadi kalau membatasi suatu pendapat bisa menggunakan kata-kata ini juga, I think you are wrong gitu. And next, that's not the same thing at all. Itu bukan suatu hal yang sama lagi. Nah, kalau kalian menolak bisa pakai istilah ini juga. Next, it is not justified to say so, yang artinya tidak benar untuk mengatakan demikian. Next, I am not convinced that, yang artinya saya tidak yakin bahwa. And last, I can say I agree with this, and here's why. Jadi artinya saya tidak bisa bilang saya setuju dengan ini. Dan di sini mengapa titik. Bisa dilanjutkan nanti reasonnya ya, bisa diisi dengan reason nanti. Oke anak-anak, ada notes tentang opinion, yaitu opinion can be expressed using mental verb like believe, think, thought, assume, feel, and etc. Yang artinya opini bisa diekspresikan menggunakan kata kerja seperti percaya, pikir, ragu, asumsi, rasa, dan sebagainya. Selanjutnya ibu akan memberikan contoh bagaimana caranya menyetujui atau tidak suatu pendapat. Di sini ada tabel ya, kita baca. Yang pertama itu ada statement. Jadi ada statementnya, ada pendapatnya. Lalu yang kedua itu agree. Jadi kalau seandainya kita setuju dengan pendapatnya, kita bisa menggunakan istilah-istilah di bawahnya. Terus yang ketiga disagree. Kalau kalian tidak setuju bisa menggunakan istilah-istilah di bawahnya. Kita baca yang pertama, baris pertama. Smoking should be banned in public place. Yang artinya merokok harus dilarang di tempat publik. Ini di sini kalau setuju kita bisa bilang I totally agree that smoking should be banned in public place. Saya sangat setuju bahwa merokok harus dilarang di publik area. Kalau nggak setuju, kita bisa bilang I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Yang artinya, jadi maaf saya cenderung tidak setuju denganmu pada hal ini. Contoh yang kedua, bullying is so prevalent in most school. Yang artinya, bullying itu adalah sesuatu hal yang tidak lazim di sebagian besar sekolah.
Next, pendapat setujunya I couldn't agree more with you, yang artinya saya sangat setuju dengan Anda. Next, yang tidak setujunya, disagree-nya I think it would be wrong to generalize, yang artinya saya pikir itu sesuatu yang salah untuk diumumkan atau untuk digeneralisasikan. Next, untuk contoh statement yang ketiga, woman should not work, yang artinya perempuan nggak harus kerja atau perempuan seharusnya jangan bekerja. Agree di sini dia berpendapat I think so too. Women should stay at home and take care of their children. Yang artinya saya pikir juga demikian, perempuan harusnya tinggal di rumah dan menjaga anak-anak mereka. Dan disagree-nya di sini adalah I am afraid I have to disagree with you on this, yang artinya saya pikir atau saya takut saya takutnya nggak setuju deh dengan pendapatmu dalam hal ini. Nah, untuk contoh selanjutnya bisa kalian baca di layar ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan dua contoh dialog giving opinion. Kita baca ya dialog yang pertama. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Saya suka film Harry Potter karena magicnya terlihat sangat nyata atau sulapnya terlihat sangat nyata. Terus dibalas, I don't agree with you, Harry Potter movies are just overrated. Dibalasnya, jadi dia nggak setuju, saya tidak setuju dengan Anda, film Harry Potter itu terlalu berlebihan. Selanjutnya, dialog yang kedua. In my opinion, the government should provide means to sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. Yang artinya, pemerintah harusnya menyediakan sarana rizki untuk orang-orang istimewa daripada membangun gedung-gedung tinggi. Maksudnya di sini mungkin lapangan pekerjaan ya. Nah, lalu dibalas, I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provide work for unemployed people? Yang artinya saya setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa gedung tinggi tersebut menyediakan pekerjaan untuk para pengangguran? Nah, selanjutnya untuk mengukur sejauh pemahaman kalian tentang opinion and talk, Ibu akan memberikan satu contoh soal. Silahkan kalian buat sebuah dialog singkat terdiri dari 2 baris, di mana di situ ada yang memberikan statement dan ada yang memberikan pendapat. Terserah pendapatnya bisa setuju atau tidak setuju disertai dengan alasannya ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, sekian materi dari Ibu tentang opinion and talk. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.